Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Faradallahu 'alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Fihi lailatun khairun min alfi sahrin. Man khadima khairaha faqad khurima. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali karunia. Salah satu yang Allah berikan karunia pada siang hari ini adalah Allah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Sehingga siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri serangkaian salat Jumat di awal waktu. Jamaah rahimakumullah. Bulan Rajab telah berlalu. Bulan Sa'ban berada di akhir. Dan sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan yang semua para sahabat menunggu-nunggunya. Bahkan sampai ada yang berkeinginan setiap tahun ada bulan Ramadan. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan banyak sekali hikmahnya. Jamaah rahimakumullah, tadi saya setelah menyampaikan sebuah hadis yang dilafazkan oleh Hamad Ibnu Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, yang di dalam bulan tersebut banyak sekali Allah menurunkan keberkahannya. Faradallahu 'alaikum asyamahu, Allah mewajibkan dalam bulan Ramadan itu untuk berpuasa. Jamaah rahimakumullah, jadi di samping Allah memberikan banyak keberkahan di bulan Ramadan, Allah juga mewajibkan kepada kita umat Islam untuk menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Tuftahu fihi abwabul jannah. Allah membuka pintu-pintu surga. Artinya Allah membuka peluang kebaikan untuk menuju surganya Allah. Allah membuka kemudahan-kemudahan di bulan Ramadan itu untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali kaum muslimin yang hari-harinya tidak meramaikan masjid, tapi ketika bulan Ramadan malam hari maghrib
Isya penuh, bahkan sampai berduyun-duyun mengikuti sholat tarawih. Itu membuktikan bahwa bulan Ramadan ini Allah membukakan pintu-pintu kemudahan untuk berbuat baik. Yang di bulan-bulan yang lain jarang sekali orang berpuasa, bahkan sampai sebulan penuh. Tapi di bulan Ramadan, orang yang terbiasa makan siang, orang yang terbiasa mabuk, orang yang terbiasa rokok, orang yang terbiasa maksiat, dia menjalankan puasa. Allah beri kemudahan menjalankan puasa. Makannya berhenti dulu, rokoknya berhenti dulu, mainnya berhenti dulu. Allah berikan kemudahan. Karena apa? Karena Allah sudah berjanji di bulan Ramadan Allah akan membukakan pintu surga seluas-luasnya, membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita jalani dengan enak, dengan enteng. Jemaah-jemaah rahmatullah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan Allah menutup pintu-pintu neraka, pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu kejelekan secara otomatis ketika orang itu menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah puasa. Orang mau menggunjing tetangganya, stop. Jangan sampai pahalanya hilang. Orang mau judi, stop dulu. Jangan sampai pahalanya hilang puasa kita. Orang mau maksiat, stop dulu. Jangan sampai puasanya hilang pahalanya. Karena apa? Karena kita senantiasa takut kamin so'imin, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi puasanya sampai sore, sampai maghrib, tetapi pahalanya hilang. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga. Jemaah-jemaah rahimakumullah, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat sebuah malam, yang malam itu pahalanya ketika kita berbuat amalan yang baik lebih baik dari orang beramal 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa. Kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk beramal baik. Kita cegah Allah mengurangi kejelekan-kejelekan kita untuk berbuat maksiat. Kemudian di dalam salah satu malam akhir di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, di malam yang ganjil, Allah menurunkan satu keberkahan, yaitu yang namanya malam Lailatul Qadar. Di situ ketika orang bisa ngaji, bisa deres malam hari, bertepatan malam Lailatul Qadar, ibadahnya ngajinya seperti orang 1000 tahun lebih. Orang ngajinya pas malam itu sedekah seperti orang bersedekah lebih dari 83 tahun. Pas malam itu orang sholat tarawihnya full, malam hari ditambah sholat tahajud atau sholat tail, pas bertepatan malam Lailatul Qadar seperti kita beramal 83 tahun lebih, padahal umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Jemaah-jemaah rahimakumullah, man khirma khairaha faqad khurim. Barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar itu disulitkan oleh Allah, atau malam Lailatul Qadar itu orang itu sulit berbuat kebaikan, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi jamaah-jamaah rahmatullah, di hadis ini jelas sekali, kalau malam itu malam-malam ganjil di bulan akhir Ramadan, kita itu sulit berbuat baik. Mau ngaji ngantuk tidur, mau sholat tarawih tidak selesai, malah tidak ke masjid, tidak tarawih juga. Pak siangnya ternyata puasanya bolong. Mau sedekah eman-eman, Masya Allah, ternyata apa? Kalau kita sulit untuk berbuat baik di malam itu, ternyata malam itu kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Berarti selama puasa Ramadan ini, itu berarti orang tersebut kemungkinan besar tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tips yang akan saya sampaikan pada siang hari ini untuk menyambut bulan Ramadan, setidaknya kita memiliki 5 hal. Yang pertama, niat yang sungguh-sungguh. Jemaah-jemaah rahimakumullah, kenapa orang itu tidak bisa
selesai puasa 30 hari. Kenapa orang itu ketika pertengahan Ramadan atau akhir-akhir Ramadan masjidnya tambah sepi, jamaahnya semakin ke depan? Karena niatnya kurang kuat. Coba jamaah sekalian, nanti di awal Ramadan diniatkan puasa full 1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Niatnya seperti itu, diniatkan benar-benar mau menyelesaikan puasa. Walaupun nanti kita bertabrakan dengan panen padi, nggak apa-apa. Jamaah sekalian yang biasa panen padi, yang biasa nukang, tetap dari rumah sahur, terus kerja. Ternyata dalam kerjanya dia nggak kuat, mau pingsan atau bahkan sampai pingsan, nggak apa-apa mokah, nggak apa-apa, dia itu tidak puasa. Tetapi nggak boleh dari rumah sudah bawa bekal dan tidak sahur. Jadi dia harus dari rumah sudah sahur dan niat puasa. Ternyata karena kerjanya keras, kerjanya berat, kemudian dia nggak kuat karena sudah agak tua, maka tidak apa-apa dia mengganti di hari yang lain. Tetapi tidak boleh makan di depan teman-temannya yang sedang berpuasa. Dikhawatirkan apa? Ikut makan, menjadi batal puasanya. Jadi mukah bersama. Apa kalau misal panen padi, dia juga boleh dari rumah puasa, panennya jangan sampai siang, agak pagi, kemudian siang sudah pulang, besok dilanjutkan lagi. Itu tergantung niat kita dari awal seperti apa. Kalau kita niatnya kokoh, insya Allah kuat. Tapi kalau kita niatnya tidak kokoh, ya di tengah-tengah ataupun akhir bisa mereteli. Jamaah rahimakumullah, niat yang sungguh-sungguh ini kalau kita bisa lakukan, pasti kita akan banyak mendapatkan kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sab'un yajri lil abdi ajrun hunna min ba'di mautihi. Ada 7 amalan, ada 7 perbuatan untuk seorang hamba yang dia itu amalan itu akan selalu mengalir pahalanya. Wa huwa fi qabrihi, walaupun orang itu sudah mati. Ada 7 amalan, baik itu bulan Ramadan ataupun bukan Ramadan, yang ketika orang itu bisa mengamalkan, maka akan mendapatkan pahala yang selalu mengalir baginya. Yaitu man 'allama ilman. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu agama diajarkan, guru ngaji. Makanya diperbanyak di bulan-bulan Ramadan itu kegiatan masjid takmir, memberi keluangan, takmir memprogram bagaimana masjid ini biar ramai. Sorenya ada ngaji anak-anak, malamnya ada darusan, akhir Ramadan ada itikaf. Itu diprogram semuanya, pendanaannya dicari bareng-bareng. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang mengalirkan sungai. Kalau ada sungai mampet, ada sungai yang mati, dihidupkan kembali. Itu ketika airnya berjalan bisa menyirami tanaman di sawah dan sebagainya, selama itu berjalan, maka orang itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang membuat sumur untuk umum, orang yang membantu kerja bakti membuat sumur untuk kemaslahatan umum, masjid, masyarakat dan lain sebagainya. Ketika sumur itu dimanfaatkan, pahalanya selalu mengalir, luar biasa. Kemudian yang keempat adalah orang yang menanam kurma yang buahnya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, insya Allah itu pahalanya mengalir. Kemudian orang yang membangun masjid, dan kesempatan inilah nanti ketika bulan Ramadan, jangan sampai uang kita tidak kita sedekahkan, walaupun hanya 1.000, 2.000, 3.000. Sebisa mungkin kita sedekah di masjid supaya masjid ini tambah makmur, masjid ini banyak kegiatannya, dan uang bisa digunakan untuk kemaslahatan semuanya. Kemudian orang yang memberikan Al-Quran, orang yang berbagi Al-Quran. Selama Al-Quran itu dibaca, selama Al-Quran itu dihafalkan, selama Al-Quran itu dihafalkan bagi para hafid, kemudian dia imam, menjadi imam atau mengajarkan, maka selalu pahala untuk kita itu ada bagi orang yang bersedekah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, dan anak itu senantiasa mendoakan orang tuanya.
Maka itu 7 hal tadi salah satu contoh amalan-amalan yang oleh Rasulullah SAW dijamin akan selalu mengalir menjadi jariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, senantiasa kita meminta doa keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin waktu kita bulan Rajab kita sudah ajarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah kepada bulan Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi. Bisa jadi belum Ramadan kita meninggal, maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah taubatan nasuha. Kita taubat kepada Allah, diperbanyak taubat kepada Allah. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu banyak kesalahannya, pasti banyak salahnya. Wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah semua masalahnya akan diberi kemudahan, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk ke bulan Ramadan kita sudah dapat ampunan dan kita sudah bersih. Jadi menjalankan Ramadannya itu enak. Kemudian yang keempat adalah mencari ilmu. Jangan sampai di bulan-bulan Ramadan ini kita tidak tahu apa yang membatalkan pahala puasa, apa sih syarat-syaratnya puasa, apa sih syaratnya etika dan sebagainya. Amalan-amalan yang dianjurkan di bulan puasa apa saja, di bulan Ramadan apa saja. Maka baik masjid mengadakan pengajian rutin sepekan sekali, atau tiap setelah sholat tarawih ada yang kultum, atau ada yang membacakan kitab fikih dan sebagainya yang berhubungan dengan bulan Ramadan dan iktikaf dan serangkaian yang ada di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah menyiapkan fisik kita, jasmani kita. Karena apa? Rasulullah SAW itu kalau bulan Sa'ban puasa supaya apa? Ramadannya enteng. Maka nggak apa-apa jamaah sekalian. Dan ada baiknya ketika yang mampu itu mencoba diri untuk belajar puasa di bulan Sa'ban. Kemudian nanti Ramadannya sudah belajar. Kemudian makan sehat, olahraga yang rutin. Apalagi ya akhir-akhir nanti ini pasti orang-orang yang bekerja keras ini banyak tantangannya. Terutama yang tadi seperti saya sudah sampaikan di sawah itu, jangan sampai karena kita lempoh fisiknya akhirnya tidak puasa. Bahkan dari rumah sudah bawa makanan. Jangan sampai seperti itu jamaah sekalian. Dari rumah diniatkan puasa, bekerja karena Allah untuk mencari rezeki. Nanti nggak kuat diganti di hari yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah rahimahullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa menatap bulan Ramadan ini dengan cerah, dengan kebahagiaan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin tabaraka ila ashabi rasulillahi ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukabiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wad dhalimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Kita dapatkan barisannya, semoga pernah sholat kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yarjuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi